Kita ini benar-benar di sini cuma dapat amanah aja. Jadi semoga kita bisa interaksi ya. Jadi artinya bukan kita lebih pintar, enggak. Kita cuma dapat amanah aja. Jadi semoga teman-teman juga bisa saling isi kita ya. Nanti tepakan aja. Oke. Ini di depan saya adalah orang-orang perwakilan dari perusahaan bumbu yang diimpor ke Arab Saudi, yaitu bumbu-bumbu seperti bumbu rendang, bumbu rica-rica, dan lain-lain. Nah, ini perwakilannya dari para perusahaan bumbu yang ada di Indonesia. Dan kami kumpul di sini di salah satu KJRI yang ada di kota Madinah dan berkumpul bersama semua chef yang ada di kota Madinah yang siap melayani tamu Allah, yaitu jamaah haji di tahun 2025. Oh iya, dan ini tidak lupa juga yang berpakaian atau seragam biru ini adalah petugas-petugas haji yang akan mendampingi atau setiap hari untuk mengecek masakan-masakan yang dari bumbu yang sudah disiapkan dari Indonesia. Dan ini kami di salah satu ruangan lagi kumpul bersama chef-chef handal ya, chef-chef internasional yang siap melayani para tamu Allah. Ini chef dari berbagai dapur yang sudah dikontrak oleh BPKH untuk siap melayani jamaah haji 2025. Sholat dulu Ji. Ini kira-kira dari produsen ada langsung ke video atau menyampaikan dulu sambil diikan? Kalau menurut saya sih kan video cuma semenit ya. Iya. Teman-teman lihat dulu aja. Oke. Jadi kalau ada pertanyaan baru kita tengok. Tapi ada pemaparan dulu. Contoh umpamanya dari Budindo. Budindo ini ada berapa produk? Tiga produk. Disampaikan banyak produk A, ininya seperti ini dan lain sebagainya. Seperti yang tadi disampaikan. Kalau untuk 500 kami siapkan kayak ini, itu lebih kayak ini. Berarti itu ya. Oke, kita awali dari yang kanan sebelah sana dari Chef Daru ya. Chef Daru silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Mau siapin video Budindo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi teman-teman perkenal agak lebih banyak pengalaman teman-teman lebih banyak dari saya gitu kan. Kita ini benar-benar di sini cuma dapat amanah aja. Jadi semoga kita bisa interaksi ya. Jadi artinya bukan kita lebih pintar, enggak. Kita cuma dapat amanah aja. Jadi semoga teman-teman juga bisa saling isi kita ya. Nanti tepakan aja. Oke, saya mewakili dari Budindo. Kita ada 3 bumbu. Yang pertama ada bumbu ayam panggang, kemudian ada bumbu Bali, yang ketiga adalah bumbu rica-rica. Semuanya kita aplikasikan ke dalam ayam. Ya. Jadi secara garis besar untuk 2 bumbu Bali dan bumbu rica-rica itu ayamnya kita goreng dulu Pak. Kita goreng dulu dengan tingkat kematangan 3/4. Kenapa? Supaya nanti pada waktu kita masuk ke bumbu itu ada waktu untuk reduce bumbu. Jadi nanti ketika bumbu masuk, kita akan tambahkan air. Kuantiti air supaya apa? Ada waktu untuk ayam itu kita rebus dengan bumbu
bukan direbus ya, tapi intinya dia apa ya? Diungkep dengan bumbu, tapi karena ada tambahan air, fungsinya adalah untuk mereduce si bumbu tadi kembali kepada konsistensi semula. Ya, makanya kita 3/4 kita sarankan ke teman-teman supaya apa? Karena kalau misalkan kita masak ayam itu sampai 100% matang, ditakutkan bumbu itu tidak masuk menyerap karena pori ayam akan tertutup ya, jadi keras gitu kan. Nah, tapi kalau kita 3/4 berharap bumbu itu bisa masuk dengan sistem tadi kita tambahkan air ketika sebelum air itu kita masukkan. Jadi digoreng dulu 3/4. Bagaimana kalau dipanggang? Pak, kalau di Ya, itu sebentar. Tadi saya baru bicara mengenai bumbu Bali dan rica-rica. Ya, kemudian untuk yang dipanggang itu kita sistemnya dari kita marinasi Pak. Ayam mentah kita marinasi dengan bumbu panggang tadi. Kemudian nanti kita diamkan kira-kira 2 jam. Setelah itu nanti kita panggang. Biasanya kan dipanggang teman-teman pakai kombi ya. Pakai kombi kan ya. Pak, rica-ricanya tadi macamnya. Tadi Ya. Tidak perlu goreng. Ayamnya itu, ayamnya kita sama bumbu ricanya panas sekali. Atau ayamnya. Oh, biasanya Atau ayamnya yang dipanggang, Hmm. bumbu ricanya kalau jadi nggak jelas. oh, berarti biasanya teman-teman ada 2 metode ya, entah dipanggang rica-rica di kombi atau di toast ya. Ya, jadi udah matang ayam belum, tinggal bumbunya tinggal disiram aja. Tapi udah ada rasa di situ, udah kasih garam. Ya, tapi rasanya bukan rasa dari bumbu ya, cuma rasa garamnya si ayam. Karena di toast Bumbunya itu di marinasi. Bumbunya ada yang campur juga. ada sebagian bumbu di marinasi ayam itu kemudian dipanggang. Terus ada yang disiram terakhir. Oke, setelah itu di toast. Oke, sebetulnya gini Pak. Oke, itu nggak ada masalah. Sebetulnya yang kita presentasi ini adalah rekomendasi dari kita supaya kuantiti yang kita punya. Kan kita sudah sama teman-teman dari NHI juga sudah dikualifikasi ya. Nah, ini metode yang kita sajikan adalah metode yang sudah kita kualifikasikan. Tapi kalau teman-teman punya metode lain, nggak ada masalah. Yang penting kuantiti bumbu ini tetap terpakai sesuai dengan apa yang kita rekomendasikan. Intinya di situ. Karena nanti kan seperti tadi dikatakan oleh Pak Gofur ya, nanti kan akan ada tim Pak yang kayak tadi Pak Dadang bilang bukan ngejudge, tapi lebih kepada kita berkomunikasi bumbu yang memang sudah disiapkan itu terpakai secara efektif dan efisien. Mengenai metode yang nanti Bapak mau pakai, silakan saja. Karena mungkin satu alat yang dipakai juga sesuai dengan dapur Bapak, ya kan? Kemudian metode yang biasa Bapak pakai juga sudah terbiasa di dapur Bapak. Kita berikan ini adalah guidance, Pak. Guidance yang kita sama-sama. Oh, oke. Rica-rica masuk ikan. Oh, Ikan ya. Rica-rica, goreng ikan ya. Disiram. ada ayam. Ayam ikan nggak gitu ya. Tapi judulnya goreng kan. Iya, ada. Tunggu, ini di Madinah ini Beda sama makan. bukan kita kan rica-rica di Madinah ini karena yang informasi kita ada ayam Pak. Ada ikan. Ada ikan, ada ayam, berarti 2. Ya. Oh. Sama 2 ya kalau nggak salah. Menunya dulu kita revisi, sebenarnya revisi menu dulu, kita satukan persepsi menu. Kalau memang menu karena dari bumbu karena dari apa namanya itu? Dari bumbu yang menu yang kita dikasih itu nggak relevan sama menu yang ada gitu. Kenapa ndak kita satukan persepsi dulu masalah menu biar sama, biar jelas. Karena di sana banyak juga yang double dari menu yang ada. Atau mungkin dari ini Pak Gofur, ini ada miskomunikasi kalau saya pikir. Karena kami dari Fundido itu tersampaikannya ayam. Ternyata di menu Ada ikan. Ayam, ada ikan. Ada ikan Ya. Pak, ikan. Ya kan? Coba benar kata kawan kita lebih baik coba dipersamakan dulu persepsinya. Karena penggunaannya nanti kan berbeda. Menunya dulu. Iya. Satukan persepsi. Satu persatu Pak. Oke. Jadi kita nggak tahu Siap. menunya dulu Pak Di Misalkan kita lihat dari hari apa, hari Sabtu, menunya apa, Ya, ya. kita bedah tuh. Iya, bedah. Menunya ini. Oke, teman-teman dipahami. Sebentar ya, lagi kan juga bisa dari Bang. Banyak Bali yang kita akan sampaikan seperti itu Pak.
bahwa ayam itu 3/4. Nah kalau ada masukan bahwa ayam itu harus 90%, karena mengantisipasi nantinya bumbu itu jadi kurang karena penyerapan berlebihan dan di bawah jadi hancur, kita terima. Artinya Bapak lebih mengerti di dapur itu seperti apa kondisi nanti, ya kan? Nah kemudian untuk yang ayam panggang itu metodenya adalah ayam mentah dimarinasi dulu, Pak. Dimarinasi dulu, kita biarkan selama 2 jam untuk dia menyerap ke dalam baru dipanggang. Saya rasa untuk yang ayam panggang nggak ada masalah karena memang itu kita masukkannya dalam jumlah banyak kan di kombi, gitu ya. Nah nanti mungkin di slide-nya akan kita presentasikan untuk bagaimana cara penggunaannya. Memang di sini kita bukan banyakkan, tapi how to use-nya aja, penggunaan si bumbunya ini. Mungkin kalau ada pertanyaan atau ada masukan silakan. Ya. Masalah kualitas rasa, apakah sudah dilakukan penelitian sebelumnya? Apakah bisa memuaskan, yakin bisa memuaskan jamaah nantinya? Apakah kita tidak perlu menyiapkan bumbu-bumbu lain? Tidak. Jadi gini Pak, mungkin saya juga mewakili dari teman-teman BPKH dan teman-teman dari NHI juga yang sudah. Jadi bumbu ini Pak, kita bukan cuma dari pihak kita produsen membuat kemudian ini kita presentasikan, tidak, tapi ini sudah diseleksi oleh yang berkompeten, independen, mereka dari BPK kemudian dari para dosen NHI, dan ini prosesnya itu blind Pak, tidak dilihat ini produk dari perusahaan mana, tidak, tapi bumbu di tes semuanya, kemudian ada tim independen yang memilih. Dari situ masih ada seleksi lagi Pak, yaitu dicoba kepada bahan baku yang akan digunakan. Jadi kalau ada pertanyaan apakah ini sudah bisa memuaskan, insya Allah sudah, karena saya sendiri mencoba. Saya katakan kepada pihak produsen, saya nggak mau presentasi kalau saya belum mencoba. Jadi saya sendiri sudah mencoba dan alhamdulillah itu rasanya bagus. Dan kalau tadi ditanya apakah ada penambahan lain, tidak ada penambahan sama sekali. Jadi bumbu pasta ini memang digunakan hanya dengan bahan baku. Contoh kalau ayam pencerca ya dengan ayamnya saja. Bumbu Bali ayam dengan ayamnya saja. Hanya kalau yang kita presentasikan ditambahkan air untuk mereduce tadi, untuk supaya bumbu ini menyerap masuk ke dalam. Itu Pak. Jadi nggak ada penambahan bumbu lagi. Even itu garam nggak ditambahkan. Itu. Mungkin ada yang lain? Ya, monggo. Bapak-bapak, untuk meyakinkan, kami kan kampus punya lab ya di Bandung, NHI, betul yang disebutkan. Kita di Desember itu diminta bantuan oleh BPK Limited untuk menguji di lab kami bumbu jadi ini. Itu kurang lebih sampai ratusan orang, produsennya itu sampai hampir 50 lebih. Jumlah bumbu tadinya 37. Dan kami tidak mengenal ini produk Kokita kah, ini produk Pangan Sari kah, ini produk Vina, produk Indofood, kita nggak tahu karena ditutup mereknya untuk fairness ya. Nah kita coba dengan dosen-dosen kita yang di bidangnya itu kurang lebih sekitar 25 orang dari 37 bumbu dan 57 sampel dari setiap produsen itu satu sampel, bayangkan itu banyak sekali dan kita selesai di bulan Januari. Setelah itu hasilnya kita kirim ke BPK Limited yang ada di Jeddah dan mereka yang seleksi dan kontrak Pak, dan terpilihlah hanya 6 perusahaan dan bumbu ini sudah establis pabrikan gitu ya. Memang ada beberapa UMKM tapi memang sudah bikin pabrikan. Jadi kalau bapak ibunya nggak ada ya, kalau bapak-bapak bayangkan itu merek-merek yang di saset itu gitu, apa mirip, cuma ini versinya curah, paling sedikit berapa kemasannya BPK sekarang yang datang sekilo per kilo Pak. Karena kami itu mintanya per galon loh tadinya. Kalau sudah dikontrak sudah per galon aja, kayak itu 5 kiloan kan. Nggak ribet, nggak nyapa, tapi ternyata disepakati per kilo ya sudah. Karena apa kan kita mes produk. Tadi ada pertanyaan, ya itu masuk kilo mah paling coba jadi berapa ratus porsi. Tapi
Tapi minimal kalau galon 5 kilo kan, kelihatan ini banyak gitu ya. Satu kloter mungkin setengah galon, 1 galon. Nah, tapi karena ini sudah datang, manfaatkan yang hanya kemasan per kilo ya. Per kilo. Semua diratakan per kilo. Kalau dari kami sarannya udah kalau mau produk itu per galon. Lebih gampang dan refill isi ulang kalau udah nyampe sini. Karena waktu saya dengan sama Pak Ansari di Indonesia saja kita kerjasama waktu itu, Pak Ansari nggak dapat, mohon maaf saya nyebutkan ya dengan kok kita itu review Pak di Morotai ya, Cina itu memang betul. Jadi dia galonan udah ke Bandung isi kirim, kalau ke Bandung isi kirim, nggak ada sampah telur, nggak ada sampah bawang, ini nggak ada. Jadi kayak air isi ulang aja. Nah jadi sangat dipercaya. Nanti besok setelah kita diskusi dijadwalkan, silahkan dicoba. Anda yang nyoba, kita yang ngawasi gitu ya. Nah gitu, paham ya? Jadi insya Allah dengan keyakinan ini nanti dicoba, karena Anda nanti akan bertempur dengan jamaah ya. Jadi kuncinya memang di Anda, tapi istilahnya ikut mengawasi bener nggak nih. Kalau ada komplain silahkan masukannya, akan kami selesaikan solusinya, bukan jadi masalah terus. Tapi udah kita solusinya gini gitu biar cepat. Itu mungkin ya. Oke, terima kasih Pak Dadan. Lanjut lagi kan, kalau tadi ada ternyata rica-rica ada ikan juga. Nah kalau ikan kita nggak ada di slide, tapi saya suggest ke teman-teman karena tadi ada yang bilang juga bahwa dipanggang. Nah ikan saya suggest dimarinasi, ikan mentah kemudian dipanggang ke dalam kopi, karena itu lebih efisien kalau saya bilang. Karena kalau kita seperti diungkep itu ikan disancur. Digoreng Pak. Digoreng dulu ya. Goreng. Oh, rica-ricanya ditepung. Ikan filet Pak. Oke. Berarti seperti kita bikin asam manis ya, dikasih tepung dulu, digoreng. Iya. Kemudian sausnya nanti di toast. Rata-rata kalau ikan mau dikasih bumbu apa aja digoreng. Oke. Oke. Bahaya. Oke. Terima kasih masukannya. Ya mungkin seperti itu ya. Jadi kalau bumbunya sendiri, insya Allah rasanya nggak akan berubah Pak, walaupun dipakai ke ikan. Itu kan hanya perbedaan bahan baku ya. Nggak akan berubah, insya Allah bumbunya nggak akan berubah. Mungkin ada masukan atau pertanyaan lain? Saya bertanya lagi terkait dengan kuantitas. Misalkan apakah sebanyak kita kan masing-masing dapur memiliki orderan jamaah itu 10 ribuan. Ya. Apakah bisa mencukupi dari bahan yang akan disuplai ke dapur kita itu bisa mencukupi sampai akhir? Apakah kita tidak perlu mengkhawatirkan akan kekurangan bumbu tersebut bisa disuplai tepat waktu ke dapur kita? Oke, mengenai suplai itu, mengenai kuantiti nanti mungkin dari BPK akan menjawab. Tapi yang sepengetahuan saya Pak, untuk bumbu selain balado kalau nggak salah ya, itu 100% Pak. Jadi misalkan tadi ada rica-rica, ayam dan ikan, itu sampai selesai proses penyajian buat jemaah itu akan mencukupi, asal teman-teman di catering memakai sesuai dengan guidance yang ada di packaging. Di packaging itu kita nanti akan terlihat itu tertulis Pak, 1 kilo itu untuk berapa kilo. Kalau teman-teman memakai itu sesuai dengan kuantitinya, dengan yang tercantum di packagingnya, insya Allah itu akan tercukupi. Makanya tadi kenapa Pak Dadang bilang rekomendasinya sebenarnya pakai galon. Nah karena sudah diputuskan pakai packaging per kilo, itu nanti disuplainya sama tim dari BPKH sesuai dengan kuantiti yang teman-teman di catering itu berapa banyak sih menangani jemaahnya, gitu loh. Jadi kalau pertanyaan itu mungkin nanti bantu BPKH menjawab, atau mau dijawab sekarang Pak? Oh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semua atas meluangkan waktunya untuk kita bersama-sama berdiskusi supaya mendapatkan menu atau rasa yang enak untuk pelayanan kita atau berkhidmat kepada jemaah haji.
disampaikan oleh Sedalu. Tadi saya juga ingin menjawab dari pertanyaan beliau bahwa untuk kuantiti kami sudah koordinasi dengan pihak BPKH dan insya Allah 100% selain balado ya 100% tercukupi. Bahkan kami diminta oleh BPKH untuk ekstra 2% dari kuantiti yang sudah kami kontrak atau MOU dengan BPKH. Bukan bumbunya apa Pak? Ya tadi rica-rica. Ya, bumbu rica-rica, bumbu Bali, sama bumbu ayam panggang. Ya, ya, ini udah oke. Pendistribusian ya, Bapak Ibu sekalian, pendistribusian untuk Madinah dari kami 3 bumbu tersebut hari ini sudah selesai. Silakan dicek di dapur masing-masing. Ya, jadi tahap pertama ada 3 kali delivery. Pertama untuk hari ini untuk 3 bumbu dari kami dari Fudindo itu sudah selesai hari ini. Ada nanti tahap kedua sama tahap ketiga. Karena permintaan dari BPKH untuk delivery dijadikan 3 kali. Tetapi mungkin ya untuk yang 3 kalinya akan dijadikan 1 ke tahap kedua, yaitu di pertengahan bulan Mei. Jadi insya Allah inilah 3 bumbu ini 100% bisa tercover. Bahkan kami ada punya buffer stock 2% dari kuantiti yang sudah kami MOU dengan BPKH. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut dapur kita menawarkan 100% kebutuhan bumbu itu kita supply. 100%. Namun dalam diskusinya, dinamikanya ada beberapa bumbu yang tidak bisa kita supply. Bukan tidak bisa kita supply, tidak mau diserap oleh dapur, oleh owner. Artinya salah satunya balado yang kita kurang lebih ada dapur yang menerima 30% dari total kebutuhan. Ada dapur yang 0% yang menerima sama sekali. Ada dapur yang menerima 50%. Ya, artinya nanti balado ini akan bermacam-macam stoknya berada di bapak-bapak sekalian. Kedua, nasi uduk. Nasi uduk ini juga kita hapuskan sama sekali semuanya 0. Jadi kita ingin supply tidak jadi. Jadi hasilnya adalah 16 bumbu yang sekarang sudah dalam proses delivery di Madinah dan 22 ada di Mekah. Gitu. Nah untuk balado seperti apa? Kalau 30% sudah selesai habis gitu di bapak-bapak, ya udah racik seperti tahun-tahun sebelumnya. Gitu. Kalau tadi kemarin sempat ada diskusi dari Pak Dadar di mix gitu, kan nanti mempengaruhi kualitas atau seperti apa, nanti ini bapak yang paham tentang NAI. Gitu ya, bapak. Langsung ya ke balado. Ini ada produsennya balado. Jadi saya bayangkan ini, kalau jamaah dari awal mengenal rasa yang sudah di mix sampai akhir dia nggak akan ketahuan menurut saya ya. Tapi nanti lihat dari produsen maunya gimana. Kalau dihajar yang original ternyata habis cuma sampai sebulan, sisanya sendiri bagi kawan pada bikinan sendiri, takutnya rasanya berbeda dengan yang pabrikan. Nah silakan di floor ini nanti bapak-bapak yang akan masak. Apakah khusus balado ini besok kita cobakan dengan yang punya baladonya produsen? Kalau ditambah itu batas maksimal penambahan itu sepakati dengan apa? Saya takutnya ngeblender bumbu merah di mana bumbu merahnya cabai, nanti kepedesan. Tahu sendiri kan jamaahnya lansia. Nah saya sarankan, tapi terserah nanti dari produsen seperti apa. Kalau saya sarankan pakai tomat, ada 2 macam, ada yang fresh, ada yang paste. Nah silahkan dicoba besok prakteknya. Kalau si balado ini kita mix di awal ya, volumenya 1 kilo ya misalnya, di mix jadi 2 kali lipat. Penambahan kita sepakati, penambahannya bumbu merahnya hanya warna berarti tomat kan. Nah tomat dengan bumbu lainnya ya untuk kebetulan silakan. Tapi kalau untuk warna saja untuk menambah volume itu jangan terlalu banyak cabai, takutnya pedes. Kan begitu bumbu merah pedes saja.
Dan ini dialami, mohon maaf, dari produsen tahun kemarin, komplainnya kalau ada bumbu merah, baik itu balado, rica, sampai rendang, pedas. Nah, kemarin kita tes panel dikurangi level pedasnya dan level asin. Cuma buat asin dan pedas yang kita kurangi, karena kan lansia balik lagi. Nah, nanti besok silakan untuk khusus balado, mixnya maksimalnya berapa, kuantiti dari penambahannya, mau tomato atau tomato paste, hasil kesepakatan dengan produsen. Oh ya, ini nggak jauh beda. Nah, kalau begitu sepakat, sudah saja begitu masak balado penambahannya itu. Jadi bikin, mohon maaf, resep baru lah ya, standar resep baru dengan nge-mix yang tadi. Nah, insya Allah mudah-mudahan cukup yang hanya disuplai 30% ini jadinya 100% juga, karena ada mix itu maksudnya. Tapi monggo silakan, mau langsung nih dengan produsen gimana? Biar cepat khusus balado. Gimana? Ya, dari Pak. Nasi uduk nggak ada ya? Nasi uduk nggak ada. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Untuk balado sendiri mungkin kayak gitu juga bisa Pak. Bisa ya? Iya bisa. Jadi besok sama mereka aja. Iya, ya langsung di lapangan. Di lapangan langsung bikin standar set ya. Iya bisa. Yang ini dulu Pak. Kalau yang ori sendiri dia udah kental seperti pasta. Jadi ditambah air sedikit pun dia bisa menghasilkan lebih banyak lagi balado. Bagaimana dengan ketika kita campur dengan ini Mustafanya, karena sebelumnya kita menggunakan bumbu balado agak kering gitu supaya dia tetap crunchy di kentangnya. Gimana dengan penggunaan balado yang sekarang itu seperti apa? Kalau yang sekarang itu tinggal dipanasin. Gua saya masukkan gini, kalau kentang balado dengan Mustafa itu beda jauh. Kenapa? Mustafa itu bumbunya benar-benar halus dan penggunaan gulanya gula tepung dan harus posisi dingin untuk tetes. Kalau balado kita produk kita seperti gulai, tongseng, rendang itu dari kita itu bahan bakunya pakai daging dan yang tiga dulu ini yang masih satu jenis dia yang dipakai kan ada 5. Jadi yang tiga ini tongseng, gulai, sama dengan gulai juga bisa ke ikan juga bisa. Kalau yang ke daging proses cara masaknya dagingnya dimasak pertama didihkan air dulu. Kalau dimasuk air kita coba air didihkan dulu, baru masuk daging. Setelah masuk daging ditutup, setiap 10 menit dibuka, diaduk biar nggak gosong. Jadi setelah sampai dia agak asam atau makan, kita biasa 1 jam karena biasanya pakai daging fresh. Tapi kalau di sini kemungkinan berbeda kalau saya rasa. Gimana? Ya kalau frozen di situ penanganan beda lagi karena mungkin waktunya lebih lama. Kadang kan di sini ada yang sistemnya direbus waktunya lebih awal, yang belum terendam lebih lama. Dan kalau misalnya itu dengan cara begitu airnya lebih banyak, bisa sebagian airnya dibuang, sudah agak asam baru masuk bumbu tadi. Tapi kalau dengan cara yang ya, kalau untuk rendang tahun kemarin saya bikinnya dagingnya yang frozen dilembakin dulu, nanti tanpa air kita taruh di bibir, nanti apinya kecil, kita tinggalin dia untuk keluar sendiri. Ya, itu dari dagingnya, nanti kita tambah bumbunya lagi. Jadi mengental dia nanti. Iya, seperti rendang. Ya itu yang saya maksud seperti itu. Kalau karena biasa kita pakai cuma sekitar 40 kiloan dan kita juga pakai dagingnya yang fresh. Kalau kita nyobainnya bisa pakai dagingnya yang fresh. Jadi kematangannya lebih cepat. Dengan 1 jam itu sudah cukup. Dia pakai sistem ungkep. Setiap 10 menit sekali dibuka, diaduk, tutup lagi. Setelah itu dah airnya agak asam, baru masuk bumbu, tutup 10 menit, aduk, buka lagi, aduk,
5 menit lagi udah selesai. Yang biasa kita kayak gitu. Tapi kalau di sini kan banyak pakai, apalagi kalau di sini ada daging 41, daging 45, itu karakternya juga berbeda. Karakternya juga beda-beda. Di sini semua yang bercair nyemok ya, kasih tahu. Nyemok ya, nggak ada airnya ya. Nyemok, nggak ada kuahnya. Ya itu sampai agak sesak. Daging itu udah agak asat, baru masuk bumbu. Begitu masuk bumbu, diaduk dulu terus ditutup 10 menit. Dibiarkan 10 menit, buka lagi, aduk lagi 5 menit. Nggak ada airnya. Nggak ada airnya. Seperti yang kita coba, karena sebelumnya kita cuma pernah coba di jeda waktu yang ada acara di sini, kita kayak ikut kemarin itu. Dan besok bisa kita aplikasikan langsung. Kita sebagai profesi seorang koki pasti memang bermacam-macam model. Ya, kita sepakat dulu model. Ada yang mau di-press dulu, ada yang mau dimarinasi dulu, atau ada yang langsung aja. Ya. Tapi yang tahu adalah hasil akhirnya dan efisiensinya. Gitu. Nah, yang Bapak ingin sampaikan tadinya adalah metode pembuatan bumbu yang selama ini memang PT Hati yang jalankan, tapi dengan metode bumbu dan waktu yang seefisien mungkin. Jadi yang tadi dibilang basi, kalau basi gimana? Saya selama ini menggunakan, kami pada saat ini sudah menggunakan bumbu ini lebih daripada 25 tahun Pak. Dan alhamdulillah klien kami kemarin pernah menggunakan basi. Gitu. Jadi basi itu bukan karena bumbunya Pak. Basi itu tergantung daripada higienitas dalam pengolahan dan isinya. Isinya itu yang memasukkan makanan ke dalam oilnya. Apakah dia steril atau tidak tahan? Waktu dimasukkan itu sayurannya dalam keadaan panas atau tidak? Itu yang menyebabkan basi. Itu pengalaman saya. Kalau bumbunya insya Allah tidak. Apalagi dari dengan menggunakan metode itu. Kalau secara tambahan bumbu perlu lagi ya. Bumbu ini kita kan tidak perlu lagi tambahan sebenarnya Pak. Baik garam ataupun perasa. Jadi sebenarnya ini itu metode daripada kami semua produsen ini sudah cukup. Jadi nggak perlu lagi kurang bawang, nggak perlu. Dan kami ini bumbunya sudah beredar di Indonesia Pak. Ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 25 tahun. Dan sampai saat ini mereka puas Pak. Tadi Bapak Ibu menanyakan kepuasannya apa? Alhamdulillah Pak. Dari konsumen kami tidak ada yang membutuhkan mengenai rasa bumbu. Gitu. Dan saya rasa kita sepakat semua di sini adalah bumbu untuk menyamakan persepsi rasa daripada bumbu ini dan memudahkan kita semua yang pelaku usaha ini untuk melayani para jamaah. Bukan untuk menyusahkan, tapi memudahkan dan memberikan yang terbaik. Jadi ini terima kasih interaksinya. Jadi kira-kira gitu Pak Gofur, Pak Dadang, saya menyampaikan informasi tambahan. Terus di kami juga sudah memberikan salah satu informasi ini yang kami berikan ke dapur. Yang mungkin baru kami dan Umara yang akan menyampaikan. Jadi di sini ada Pak kebutuhan untuk 500 pack, butuh air berapa, daging berapa, 1000 pack ya, ketahuan. Kalau Bapak 10.000, tinggalnya 1.000 dari 10. Metodenya ini selesai ya, gitu. Nah ini yang memudahkan gitu. Jadi semoga ini bisa menjadi awal di Madinah ini bahwa bumbu premik pasta ini bisa memudahkan kita semua. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Oke, silakan lanjut. Kita biasa untuk 1 kilo, airnya 1 liter, terus pastanya pakai 100 gram, terus ditambah lagi jagung pipil 150, terus wortel potong dadu 100 gram, minyaknya 1 centong 180. Itu di steam selama 45 menit. Itu sudah
Kayak sayuran macam seperti oriental gitu. Nasi goreng mix. Vegetable fried rice. Nasi goreng sayur. Baik, saya tambahkan sedikit ya. Mungkin yang disampaikan dinamakan sayuran untuk haji tidak ada. Jadi tidak usah pakai sayuran seperti biasa teman-teman. Karena sudah ada side dish terpisah sayurnya. Ada sayur, ada protein, ada nasi. Jadi tidak perlu ditambahkan lagi sayuran. Jadi cukup bumbu pasta saja. Yang harus disepakati di sini adalah teknik pembuatan nasi goreng ini seperti apa? Apakah dari beras langsung bumbu masuk, kemudian masuk full steamer itu? Nah, yang harus disepakati nanti besok ini mungkin dari teman-teman berasnya masing-masing berbeda. Atau harus disepakati sama? Aloha. Dari pengalaman kemarin kan ada yang pakai aloha, kemudian gagal. Ada yang pakai beras yang ini kemudian bagus. Nah, besok kan praktek nih. Ada beberapa mungkin teman-teman yang bawa beras yang berbeda. Kita memang punya standar A3, betul ya? Ada aloha, ada apa lagi? Jasmine. Iya, A3 tadi ada jasmine, ada apa lagi? Umbrella dan sebagainya. Betul. Aloha warnanya macam-macam, umbrella juga ada yang merah, ada yang Orange ada yang ini. Nah, ini yang harus disepakati ini adalah teknik masaknya dan jenis berasnya yang mana. Dan kalau misalkan disepakati oke, pakainya aloha. Kalau aloha harus berapa sih pakai airnya? Itu mungkin harus disepakati ya. Perbandingan air dengan beras. Kemudian betul, nah makanya kan besok itu praktek. Nah, kita sepakati kalau misalkan ada dapur yang bawa aloha warna merah, kemudian ada lagi yang bawa umbrella, mana yang lebih bagus besok? Yes. Itu ini yang mau dipermasalahkan tuh cuman cara masaknya yang seperti yang saya bilang tadi itu ada yang di stem, dan teknik yang kedua lagi kan ada ini nasinya dimakanin, terus kita bikin bumbunya digidir, dipisah, digoreng ya bukan kerja gitu. Jadi yang itu disepakati masalah yang tadi bilang. Ini maksud saya mau terserah beras yang mereka bisa pakai gitu. Ya. Itu bukan teknik masaknya yang mau kita samain gitu. Betul. Saya tadi sampaikan teknik masaknya yang disamakan. Mau seperti apa? Mau dari beras, kemudian dicampurkan dengan bumbunya langsung, sehingga begitu jadi nasi sudah jadi nasi goreng. Gak usah lagi ngaduk-ngaduk. Iya. Gitu ya. Tetap aja nanti kita ngaduk. Nggak mungkin juga ngaduk gitu. Cuman maksudnya satu kali kalau di setel kan pasti ngaduk juga. Saya nggak mungkin dia ngaduk ya. Pasti ada ngaduk juga kan. Nah, kalau di steam bumbunya nanti turun ke bawah. Ya, ini dari bawah. Betul ya. Ada masukan kalau untuk nasi goreng. Kalau di steam langsung diaduk dulu, masuk steam itu bukan nasi goreng pakai lagi. Kayak nasi uduk. Tetap nasinya harus jadi nasi dulu baru digoreng. Itu namanya nasi goreng. Masalahnya Bapak sanggup untuk mengandung untuk 5.000 peks. Untuk biasa biasa kita nasi dijadikan dulu, kita steam dulu, setelah itu baru. Karena nasi goreng itu harus pakai telur juga Pak, nggak nasi aja. Kita tumis telur, bumbu diaduk semua, masuk nasi. Itu namanya nasi goreng. Tapi kalau di steam langsung itu nggak ada rasa nasi gorengnya Pak. Karena nasi goreng itu identik dengan minyak. Dan telurnya juga nggak bakal bisa nyampur, nggak bakal ini. Tetap dari tahun ke tahun kita nasi goreng seperti itu. Dan ada masukan juga untuk berasnya. Untuk berasnya Pak, ini ada saran aja kalau memang menggunakan Royal Umbrella untuk nasi goreng yang teksturnya lebih keras adalah Royal Umbrella yang warna orange. Jangan yang warna merah, dia akan lebih lembek. Aloha juga lembek teksturnya, anas sama lembek. Yang lebih bagus yang teksturnya buat nasi goreng yang saya sekarang pakai di restoran-restoran saya itu Royal Umbrella yang orange. Boleh dicoba. Artinya beras berpengaruh ya. Tadi
sangat berpengaruh Pak. Bukan di kesampingan kan, bukan hanya tekniknya saja kan. Sepakat kan tadi saya sampaikan jenis beras dan teknik masak. Sepakat kan? Mak, dari tahun pertama itu saya pakainya aloha yang hijau, misalnya itu. Jadi untuk nasi pas kalau ada menu nasi goreng, jadi kita mainnya di airnya, jadi dikurangi kalau nasi goreng. Kayak gitu aja sih saya. Tinggal disepakati saja besok mau seperti apa. Apakah mau ini kan sistemnya gimana? Silakan disampaikan lagi. Karena sebelumnya kan minta yang di steam, jadi kita sediakan yang pakai proses steam. Jadi kalau dengan cara ini berarti tingkat keasinan juga berbeda. Jadi nanti harus mengurangi. Jadi ya, udah kenalan belum sama 16 jenis bumbu ini? Belum ya? Baru besok. Kalau dilihat di video sama di fisik beda nggak? Beda. Kan besok kita lihat secara sensorinya, warnanya, aromanya, kemudian apa lagi? Rasa itu kan real, ya. Nah besok kita coba sama-sama. Kalau ada yang nggak pas kan ada yang hajarnya, ada produsennya. Daripada nanti setelah operasional, kok bikin nasi goreng jadinya nasi warna-warni gitu. Ya, betul nggak? Besok ini kesempatan emas buat teman-teman. Kalau ada apa-apa langsung tanya, gitu. Karena kalau udah operasional, kita tanggal 30 udah buka Mekah. Sementara teman-teman kapan mulai datang jemaah? Nah, tanggal 2 Mei. Betul nggak? Jangan sampai nanti pas hari H kita ketemu sama bumbunya. Bingung ini mau gimana, bumbu mau diapain? Belum pernah ketemu, belum pernah dimasak, belum tahu hasil akhirnya. Besok itu kesempatan emas. Ribet? Iya ribet pasti ya. Tapi minimal 50% atau lebih kita udah tahu gitu treatmentnya akan seperti apa. Karena karakteristiknya mungkin akan berbeda nanti ya. Termasuk penggunaan bahan pokoknya. Nasinya yang gimana yang cocok, airnya segimana besok gitu ya. Makanya namanya coaching klinik, bukan demo. Kalau demo mah ngapain cuma ngeliatin aja. Mending dikasih video gitu enggak. Tapi besok itu coaching klinik langsung beli gitu. Coba, oh ternyata warna merahnya nggak pas, airnya ternyata kurang, minyaknya kebanyakan. Besok gitu ya. Jadi mudah-mudahan semangat ya semuanya ya. Semangat. Jangan beringat ya. Alhamdulillah rapat atau meeting untuk persiapan jamaah haji di tahun 2025 sudah selesai, dan ini para chefnya sudah sebagian bubar. Kita lagi ngambil pendaftaran untuk menu yang disiapkan. Sama. Aduan. Apa nih? Ramak. Kau sudah apa mau? Lauk kita sama. Tahu apa makan bagian? Miring, kayak kondangan. Kalau nggak muat agak miring Pak, kayak kondangan miring yang. Nah, pakai itu Pak. Pakai biar mantap ya. Biar mantap. Siap. Gaji, Mas. Nah, Kiai aman. Mau masuk nanti asuransi itu. Oke, siap. Oke. Video ya. Enggak, mepet lagi, Pak. Mepet terus. Mas, dihitung ya. Video ya. Baik teman-teman, setelah beres tadi meeting bersama para petugas haji, BPKH dan NHI, saya memutuskan untuk jalan kaki dari KJRI Indonesia atau Safarah, jalan kaki menuju Masjidil Haram. Ini Masjid Nabawi, dan baru pertama kali ini suasana Masjid Nabawi sepi banget.
karena beberapa hari lagi, kurang lebih 5 hari lagi, jamaah haji akan segera tiba. Jadi seperti inilah suasana di Masjid Nabawi, tepatnya ini di pelataran Sakifah ya. Jadi sepinya seperti ini Masjidil Nabawi itu, sangat sepi, tidak seperti hari-hari umroh dibuka itu, masya Allah di sini penuh banget. Tapi di sini masya Allah sekarang sepi. Jadi cukup sampai di sini saja teman-teman. Alhamdulillah saya masih diberi kesehatan, dan juga teman-teman mudah-mudahan diberikan kesehatan, umur panjang, dan masih bisa melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh di tanah suci Makkah dan Madinah. Dan tidak lupa buat calon jamaah haji yang akan datang di bulan sekarang, mudah-mudahan diberikan kesehatan, umur panjang, dan keselamatan dari pulang, dari datang ya, maksudnya dari datang ke tanah suci sampai pulang lagi, sampai bisa berkumpul lagi dengan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.